sejarah kebudayaan Islam dan ilmu mendidik. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam mendidik kita semua. Dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Muhammad Dedi Saputra sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Muhammad Zikri Fatir sebagai pemateri ke-1. Perkenalkan nama saya Natasha Putri Dewi sebagai materi kedua. Perkenalkan nama saya Dewi Anusi sebagai pemateri ketiga. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang kemajuan dan kemunduran masa Daulah Utsmani. Baik, mari kita mulai presentasi kami. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh kepada Zikri Al-Fatir. Untuk saya persilakan. Baik, di sini saya akan membahas kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani di antara para penguasa Daulah Utsmani yang membawa pada kejayaannya. Ada 6 tokoh. Di sini saya akan membahas 3 tokoh. Yang pertama, Muhammad I. Beliau dianggap sebagai pendiri periode kedua Daulah Utsmani. Muhammad I berhasil menyatukan kembali bangsanya setelah serangan dari Timur Tengah, menjalin hubungan diplomatik dengan Persia dan Bizantium, serta memindahkan ibu kota ke Bursa yang kini dikenal sebagai kota para tokoh. Beliau wafat pada usia 43 tahun. Yang kedua, Murad II. Naik tahta pada usia 18 tahun, menggantikan ayahnya. Beliau melanjutkan pembangunan yang dirintis oleh ayahnya. Pada masanya, Daulah Utsmani berhasil memperluas kawasan ke Balkan termasuk Serbia dan Bosnia. Beliau juga memperkuat pasukan Janisari dan membuat perjanjian perdamaian ke kerajaan-kerajaan Eropa. Dengan demikian, Daulah Utsmani dianggap dipandang sebagai kekuatan besar yang ditakuti oleh Eropa Timur. Beliau wafat pada usia 47 tahun. Yang ketiga, Sultan Muhammad II Al-Fatih. Diberi gelar nama Al-Fatih karena keberhasilannya dalam menjatuhkan benteng Konstantinopel. Peristiwa ini menjadi pemenuhan sabda Rasul yang berbunyi, "Sungguh, Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkannya." Muhammad II membuat kebijaksanaan besar, yaitu dengan melindungi masyarakat ibu kota. Beliau juga mengubah nama Konstantinopel menjadi Istanbul yang kini dikenal sebagai kota Istanbul. Beliau wafat pada usia 49 tahun. Terima kasih. Terima kasih kepada Zikri Al-Fatir atas pemaparan ajarannya. Selanjutnya kepada Natasha Putri Dewi untuk menyampaikan materi selanjutnya. Yang keempat, Sultan Bayezid 1481 sampai 1512 Masehi. Pemerintahan beliau diwarnai dengan konflik internal dengan saudaranya. Meskipun begitu, beliau sangat fokus pada pembangunan fasilitas umum seperti tempat ibadah dan madrasah, dan mensejahterakan para guru. Yang kelima, Sultan Salim 1512 sampai 1520 Masehi. Walaupun pemerintahan beliau sangat singkat, beliau adalah sosok yang sangat giat. Yang keenam, Sultan Sulaiman Al-Kunani 1520 sampai 1566 Masehi. Pemerintah dianggap masa keemasan
Terima kasih kepada Natasha Dewi atas pemaparannya, dan selanjutnya kepada Dewi Ratnaningsih untuk melanjutkan materi berikut. D. Kemunduran peradaban masa Daula Utsmani. Mundurnya Daula Utsmani ditandai dengan kebangkitan bangsa Barat atau bangsa Eropa. Hal ini menyebabkan dua masalah utama. Yang pertama, lemahnya sistem pemerintahan, dan yang kedua, lemahnya para penguasa. Pasukan elit inti syariah yang seharusnya menjadi garda terdepan malah menjadi sumber kekacauan terbesar. Pada akhirnya, Daula Utsmani benar-benar dihapuskan pada tahun 1924 Masehi dan benar-benar digantikan menjadi Republik Turki. Penyebab runtuhnya Daula Utsmani ada juga faktor-faktor penyebab runtuhnya Daula Utsmani. Yang pertama, pemerintahan yang lemah dan moral pemimpin yang rusak. Akhlak pemimpin menurun dan banyak dari mereka terlena dengan kekuasaan. Hal ini memicu ketidakstabilian dan kekacauan dari dalam. Yang kedua, pelemahan militer dan serangan dari Eropa. Sejak akhir abad ke-16, masa Daula Utsmani mendapatkan serangan bertubi-tubi dari raja-raja Eropa. Militer mereka tertinggal dari teknologi maupun strategi. Perang Dunia I menjadi akhir kekuasaan mereka. Yang terakhir, gerakan oposisi sekuler dan nasionalis. Bukan hanya mendapat serangan dari luar, mereka juga mendapat serangan dari dalam. Organisasi sekuler dan nasionalis berjuang untuk menggantikan kekhalifahan menjadi ideologi baru yang mereka anggap lebih modern, yang memecah belah persatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewi Ratnaningsih atas pemaparan yang informatif. Pembahasan tersebut dapat membuka kita semua. Oke, baik, selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang akan bertanya, silakan ungkapkan pertanyaan kalian ke kolom komentar di bawah. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.